Jumpa kembali dalam video pembelajaran kimia untuk melanjutkan materi kelas 12. Kita mulai dengan pembahasan untuk senyawa hidrokarbon turunan alkana. Pada video ini yang akan dibahas adalah kembali dua materi, yaitu untuk aldehida atau dengan nama iupak alkanal dan alkanon. Ya, kita mulai dari apa itu alkanal. Alkanal ini adalah senyawa turunan dari alkana yang gugus fungsinya adalah ROH seperti pada gambar. Ya, seperti gambar pada gambar ini. Ya, gugus fungsinya seperti itu. Jadi ini ada rantai utamanya, lalu ada gugus rangkap 2O dan H. Nah, seperti sebelumnya kita mengenal ada dua kata nama atau cara penamaan, yaitu dengan cara iupak, atau dengan nama trivial. Ya, nama iupak yang kita kenal adalah cukup mengganti nama alkana, senyawa alkana yang kita kenal dengan akhiran menjadi al. Ya, atau tinggal ditambahkan huruf L saja di belakang dari nama alkananya. Sedangkan untuk nama trivial, ya, ada beberapa nama yang berbeda-beda. Ya, khususnya adalah diambil dari nama asam karboksilat yang kita sudah belajar minggu lalu. Jadi untuk asam format, ya, nama aldehidanya itu akan menjadi formaldehid, untuk asam asetat akan menjadi asetaldehid, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Jadi inilah yang namanya gugus fungsi dari alkanal, atau nama iupaknya adalah aldehida. Untuk tata nama alkanal secara iupak, ya, kita harus memastikan dulu bahwa senyawa alkanal ini memiliki gugus fungsi CHO, ya, atau dengan rumus umum CnH2nO. Nah, untuk penamaannya sendiri, ya, kita harus mulai dari nama alkana, ya, seperti yang kita kenal dengan alkana ada, kalau C-nya 1 maka namanya metana, kalau C-nya 2 namanya etana, C-nya 3 namanya propana, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat ada gugus CHO-nya, ya, ada gugus dari alkanal, maka namanya kita akan ganti akhirannya dari A menjadi al. Ya, contohnya misalnya untuk metana, ya, dia akan menjadi metanal, ya, ketika ada gugus CHO-nya di sini. Begitu pula dengan etana, ya, dia akan menjadi etanal ketika ada gugus CHO-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada cabang pada rantai utama? Ya, sama seperti materi-materi sebelumnya. Ya, kita tentukan dulu rantai utamanya. Ya, rantai utama adalah rantai yang dilewati oleh gugus dari alkanal tersebut. Maka ini adalah rantai utama. Berikutnya, sama seperti materi sebelumnya juga, yaitu kita harus melakukan penomoran untuk menentukan cabang ini ada di nomor berapa. Jadi ini kan ada cabang metil di sini, kita sebagai cabang karena kita sudah menentukan rantai utamanya yang adalah yang lurus di atas, maka ini akan menjadi namanya metil. Untuk memberikan nomornya adalah dimulai dari gugus fungsi alkanal tersebut menjadi nomor 1. Jadi nomor 1 dimulai dari kanan, ini 2, ini 3, ini 4, ya, C yang keempat. Dengan gambar yang di sini berarti cabang metil ada di rantai nomor 2, sehingga namanya adalah metil butanal. Ya, kenapa butanal? Karena C-nya ada 4 di rantai utamanya. Nah, berikutnya untuk nama trivial, ya, untuk nama trivial, ya, pada umumnya adalah kita pilih rantai utamanya saja, ya,
yaitu misalnya untuk senyawa-senyawa asam karboksilat seperti asam format, dia akan menjadi formaldehida, atau asam asetat yang C-nya ada 2, maka nama aldehidnya adalah menjadi asetaldehid. Propionat akan menjadi propionaldehid dan seterusnya, gitu ya, tergantung jumlah C-nya mengikuti tata nama dari asam karboksilatnya. Jadi asam karboksilat namanya apa, maka tinggal dirubah dengan membuang nama asamnya, ya, menghilangkan nama asamnya, ya, lalu tinggal ditambahkan dehidnya. Oke, ini untuk nama trivial. Sedangkan untuk sifat kimia dan sifat fisika dari alkanal, ya, bisa dibaca di sini. Pada umumnya berwujud gas, ya, pada suhu kamar. Lalu untuk jumlah karbonnya lebih banyak, ya, dia akan berwujud cair. Lalu yang kedua, titik didih dan titik lelehnya lebih rendah dari senyawa alkanol dalam jumlah C yang sama. Nah, ini kalau dibandingkan dengan senyawa alkohol, gitu ya. Lalu merupakan senyawa polar dan non-elektrolit, yang artinya non-elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik. Dan berikutnya adalah larutannya semakin kurang dengan bertambahnya jumlah C pada rantai karbonnya. Tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, reaktifannya juga sangat kuat, bandingkan kalau nanti yang kita akan bahas tentang alkanon. Lalu dapat mengalami reaksi adisi, oksidasi, polimerisasi, dan autoredoks, ya, serta yang terakhir juga dapat bereaksi dengan halogen, ya, dengan contoh seperti ini. Oke, ini adalah sifat-sifat fisika dan kimia dari alkanal. Berikutnya adalah proses pembuatan dari senyawa alkanal sendiri. Itu dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu melalui proses oksidasi alkohol primer. Jadi di sini contohnya misalnya alkohol primer yang kita pakai adalah 1 butanol. Ya, kita oksidasi, ya, dia akan menghasilkan butanol. Atau cara lainnya yaitu kita dapat mereduksi asam karboksilat, ya, asam karboksilat yang kita sudah pelajari minggu lalu. Jadi contohnya misalnya di sini asam propionat, ketika kita reduksi maka dia akan berubah menjadi propanal, gitu ya, melalui reaksi 2 tahap. Ya, kegunaan dari alkanal sendiri, ya, umumnya yang sering dipakai adalah metanal, ya, atau nama IUPAC-nya adalah formaldehid, yang biasanya dipakai untuk pembuatan formalin sebagai bahan pengawet, atau juga bisa dipakai untuk sebagai disinfektan, ya, sebagai insektisida, ya, lalu juga sering dipakai dalam industri plastik, ya, seperti tertera pada gambar. Lalu kegunaan berikutnya adalah untuk komposisi C-nya 2, yaitu etanol, sering digunakan sebagai bahan pembuat karet, ya, sebagai jatuh warna, atau zat organik lainnya seperti asam asetat, etil asetat, aseton, dan 1 butanol. Ini adalah untuk alkanal, ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang alkanon, ya, atau dengan nama trivial yang kita kenal dengan nama keton, gitu ya. Jadi yang namanya alkanon ini merupakan golongan senyawa hidrokarbon yang memiliki gugus fungsi karbonil namanya, gitu ya. Apa itu gugus fungsi karbonil? Yaitu seperti ini. Jadi gugus fungsi utamanya adalah di sini, lalu diapit oleh kita bilangnya adalah cabang-cabang atau alkil-alkil, ya. Ya, sebagai contoh misalnya ini adalah sebagai gugus utamanya, sebagai fungsi karbonilnya, lalu diikuti oleh cabang metil dan cabang metil.
Sedangkan untuk contoh ini ya diapit oleh cabang metil dan cabang etil. Ya, begitu seterusnya. Mungkin kita langsung masuk ke materi utamanya, yaitu tentang tata nama senyawa alkanon ya secara IUPAC. Yang pasti adalah dia harus memiliki gugus fungsi CO seperti ini. Ya, ini adalah sebagai gugus karbonil. Untuk penamaan alkanon sendiri ya sama seperti materi alkanal yang tadi, secara IUPAC tinggal mengganti nama alkana ya yang tadinya berakhiran A dengan berakhiran non. Ya, jadi kalau alkana jadi alkanon, metana jadi metanon ya, begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau rantainya cukup panjang dan mungkin gugus fungsi karbonilnya itu tidak pada ujung-ujungnya atau di tengah-tengahnya, maka kita harus memberikan nomor. Nah, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga si gugus karbonilnya ini harus mendapat nomor kecil. Ya, mungkin sebagai contoh kita bisa langsung masuk ke contoh saja. Jadi contohnya kalau seperti ini ya, ada 4C ya. Ini C yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Maka penomoran harus dimulai dari mengkondisikan si gugus karbonil ini mendapat nomor kecil. Ya, sudah pasti kalau kita lihat di sini ya harus mulai dari sini. Ini sebagai C nomor 1, ini C sebagai nomor 2, ini C sebagai nomor 3, dan ini nomor 4. Ya, kalau kita mulai dari sini, maka C yang ini akan mendapat nomor 3 ya, sesuai dengan syarat gugus karbonil ini harus mendapat nomor kecil, sehingga nama dari senyawa dengan rantai karbon seperti ini yaitu dengan nama 2-butanon, atau ini nanti kita akan belajar sebagai nama trivial ya di materi berikutnya ya, 2-butanon. Nah, bagaimana kalau ada cabang ya? Nah, kita lihat dulu nih. Untuk materi soal ini berarti kita harus tentukan dulu rantai utamanya ya. Rantai utamanya adalah rantai yang paling panjang seperti materi-materi sebelumnya waktu kita belajar tentang alkana ya. Kita tentukan dulu rantai terpanjang di mana ya dia harus melewati gugus karbonilnya itu ya. Jadi rantai terpanjang di sini kalau kita lihat ya sudah pasti harus mulai dari kanan gitu ya, karena gugus karbonilnya di kanan. Nah, kita bisa hitung adalah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka boleh ke atas 5, boleh ke bawah 5 gitu ya. Oke, kita pilih aja ini yang 5. Maka rantai utama kita adalah ini dengan 5 atom C. Ya, sudah pasti nanti namanya adalah pentanon. Di C nomor 4 ini ada yang namanya cabang metil. Karena si gugus karbonilnya ini terletak pada nomor 2, maka namanya menjadi cabang dulu yang ditulis lebih dahulu, yaitu di posisi nomor 4 ada metil, lalu 2 pentanon. Oke, kalau kita buat lebih panjang sedikit seperti ini ya, pastikan adalah rantai terpanjang menjadi rantai utama ya. Dalam hal ini sudah pasti adalah dimulai dari kanan kembali ya. Kenapa? Karena gugus karbonil harus mendapat nomor kecil. Jadi dengan demikian di nomor 4 di nomor 5 ini akan menjadi cabang metil ya, sesuai dengan aturan pembelajaran alkana waktu itu. Kalau misalnya ada 2 cabang maka harus ditambahkan awalan di nama cabangnya ya. Kita tuliskan nomor cabangnya masing-masing di nomor 4 dan di nomor 5. Jadi 4,5 strip dimetil karena metilnya ada 2, lalu 3 heksanon karena si gugus karbonilnya ini di nomor 3, berarti namanya adalah 3 heksanon ya. Dengan C6 harusnya kan namanya heksana, jadi heksanon. Oke, ini untuk tata nama alkanon secara IUPAC. Dengan secara trivial ya, mungkin terlihat lebih mudah karena kita tinggal menambahkan keton ya.
kita tidak usah pikirkan penomoran ya, tapi kita harus hafal nama alkil-alkilnya atau nama cabang gitu ya. Jadi pemberian nama senyawa secara trivial ya, kita tinggal menyebutkan gugus-gugus alkilnya terlebih dahulu ya, atau rantai alkilnya, lalu berikutnya kita sebutkan keton. Nah, untuk penyebutan alkil sendiri di sini ya, kita harus sesuai dengan urutan abjad. Jadi kalau kita mengenal ada metil, ada etil, ada profil, maka kalau ada berurutan dua cabang etil dan etil, maka yang kita tulis adalah etil terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini tadi kalau penamaan secara IUPAC berarti namanya adalah 2-propanon ya, karena si gugus karbonilnya ini ada di nomor 2 gitu ya. Karena simetris berarti mau mulai dari sini boleh, mau mulai dari sini boleh, sama aja karena simetris. Tapi untuk nama secara trivial ya, kita sebutkan cabang-cabangnya dulu ya. Di cabang sebelah kiri ada cabang yang namanya metil, di cabang sebelah kanan dari gugus karbonil ini juga ada metil. Karena namanya metil dan metil, kita boleh tuliskan dimetil, lalu nama trivial untuk alkanon itu adalah keton. Berikutnya ya, contoh lainnya ini sebagai gugus karbonilnya, sebagai nama ketonnya ya. Lalu ini kalau C2H5 adalah cabang etil, sedangkan C3H7 ini namanya cabang profil. Oke, maka penulisannya adalah etil terlebih dahulu, makanya namanya adalah etil profil keton. Ya, bagaimana kalau misalnya seperti ini ya? Kalau seperti ini tadi kan adalah penentuan dengan nama IUPAC, berarti kita harus nomorin dulu, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Nah, di nomor 3 ada cabang metil. Harusnya kalau nama IUPAC-nya adalah 3 metil lalu 2 butanon gitu ya. Nah, untuk nama trivialnya kita lihat saja, di sini adalah namanya cabang metil. Nah, ini menjadi cabang. Sedangkan ini yang seperti ini namanya adalah cabang isopropil. Ya, kalau kita mengingat kembali tentang materi waktu di kelas 11 tentang gugus senyawa alkana ya. Jadi cabang seperti ini atau alkil seperti ini namanya adalah isopropil. Ya, bedanya apa dengan propil? Ya, bedanya adalah penempelan cabangnya ini ada di tengah-tengah, bukan di ujung salah satunya gitu ya. Jadi maka namanya adalah kita tuliskan dulu antara M dengan P. Jadi kita lihat adalah nama cabang utamanya, yaitu karena M terlebih dahulu maka kita tuliskan metil isopropil keton. Oke, ini untuk tata nama senyawa alkanon secara trivial. Berikutnya adalah sifat kimia dan sifat fisika dari alkanon. Ya, di sini saya nggak tuliskan banyak-banyak, ada 4 saja. Ya, walaupun ini beberapa adalah penggabungan. Jadi kita mulai dengan titik-titik senyawa keton ini atau alkanon yang relatif lebih tinggi dari senyawa hidrokarbon lainnya. Yang berikutnya adalah alkanon merupakan senyawa polar dan dia mudah larut dalam air. Yang ketiga adalah pada suhu kamar dengan rantai karbon yang lebih pendek, biasanya berwujud cair, tidak berwarna dan berbau harum. Dengan C yang lebih banyak lagi dia berwujud cair juga tapi sukar larut, sedangkan jumlah C yang lebih banyaknya lagi ya umumnya itu berwujud padat. Lalu alkanon sendiri dapat bereaksi adisi dengan hidrogen ya, dapat menghasilkan alkohol, lalu bisa bereaksi juga
dengan HCN menghasilkan hidroksikarbonitril, atau juga bisa bereaksi adisi dengan NaHSO3 atau natrium disulfid. Ya, dia akan menghasilkan sebuah zat yang sukar larut. Ya, di sini saya memberikan contoh yang bereaksi dengan gas H2. Ketika direaksikan dengan gas H2, maka akan terjadi reaksi adisi. Ya, apa itu reaksi adisi? Yaitu reaksi pemutusan rangkap. Jadi yang tadinya di sini ada rangkap 2, rangkap 2-nya di sini akan menjadi rangkap 1, ya. Seperti ini, tidak ada rangkap sama sekali di semua rantainya. Ya, dengan hidrogennya nanti akan menempel satu di O, satu di C, sehingga membentuk yang namanya alkohol, atau namanya kalau C-nya ada 3 seperti ini namanya propanol. Oke, ini adalah reaksi adisi dengan H2. Untuk proses pembuatan alkanon sendiri di sini juga saya masukkan ada 2 proses pembuatan, ya, yaitu dengan oksidasi alkohol sekunder sehingga membentuk senyawa keton atau alkanon, atau yang berikutnya dengan distilasi kering garam alkali, ya, atau alkali tanah. Jadi yang namanya alkali atau alkali tanah adalah garam-garam yang terbentuk dari unsur golongan 1A dan atau 2A gitu ya. Garam alkali atau alkali tanah karboksilat sehingga membentuk yang namanya senyawa keton atau alkanon. Na di sini adalah golongan 1A atau golongan alkali gitu ya. Sedangkan Ba di sini ya ini lebih panjang sedikit. Ini adalah golongan 2A. Untuk kegunaannya ya, alkanon atau keton sendiri di sini mungkin kita lebih kenal dengan yang namanya aseton gitu ya. Aseton merupakan suku alkanon terendah, ya, yang disebut juga dengan propanon. Jadi sebenarnya rantainya ada 3C gitu ya, karena propanon. Nah, aseton sendiri ya, biasanya sering dipakai sebagai senyawa pelarut gitu ya, terutama untuk melarutkan beberapa macam plastik atau gas kayak guna. Atau juga aseton sering dipakai sebagai thinner untuk membersihkan cat kuku ataupun teks. Oke, ini adalah kegunaan dari alkanon. Nah, untuk alkanal dan alkanon sendiri ya merupakan isomer fungsi. Ya, kembali mengingat apa itu isomer, adalah isomer senyawa-senyawa yang memiliki gugus atau rantai karbon yang berbeda tapi rumus molekulnya sama. Untuk alkanal dan alkanon sendiri ya itu adalah merupakan termasuk isomer ya, dalam hal ini sebagai isomer fungsi ya. Keduanya memiliki rumus molekul adalah ini, CnH2nO. Ya, mungkin akan saya berikan contoh satu, misalnya untuk senyawa alkanal di sini adalah propanal. Ya, propanal di sini ya, kalau kita hitung kan ada 3C-nya. Kalau kita jumlahkan semuanya berarti ini ada C3. Hanya kita jumlahkan juga 3 tambah 2 tambah 1 berarti H6. Lalu O. Sama halnya dengan untuk alkanon dengan gugus fungsi seperti ini ya. Contohnya adalah saya ambil dimetil keton ya, atau yang kita kenal dengan aseton tadi, sama itu C-nya ada 3 ya, karena ada 3C di sini berarti kita tuliskan C3. Hanya kita hitung saja di sini 3 ditambah 3 adalah 6, lalu O. Oke, sama nih C3H6O, di sini juga C3H6O ya. Atau kita bisa menggunakan rumus umum untuk senyawa alkanal dan alkanon, yaitu adalah CnH2n ya, karena C nya 3 tadi berarti ini kita tinggal ganti saya 3 ya, kita tinggal ganti saja ini menjadi 3, lalu 2 dikali 3 adalah 6.
Oke, seperti itu. Ini adalah materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang senyawa turunan alkana untuk alkanal dan alkanon, atau dengan nama spesial adalah aldehida dan keton. Oke, sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih.